Oke, jujur. Siapa yang pernah kaget pas nyalain VPN, terus internetnya langsung lemot? Duh, tahu gini nggak usah pakai VPN. Tapi, kenapa bisa gitu ya? Sebelum kita bahas VPN, kita perlu ngerti satu konsep fundamental. Internet tidak bekerja dalam satu lapisan tunggal. Ada model bernama OSI, Open System Interconnection, yang membagi cara komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Detailnya gimana? Silahkan cek Google. Tapi singkatnya, bayangin kamu mau ngirim pesan ke pacar kamu yang jaraknya jauh banget. Ya nggak mungkin telepati dong. Ya, jadinya kamu buat dalam format surat. Kamu kirim kantor pos dengan alamat yang benar. Terusin pakai mobil pos, dan mungkin transit ke beberapa kantor pos lainnya, dan akhirnya surat kamu sampai. Nah, di internet, lapisan-lapisan ini yang nentuin datanya dikemas gimana, alamatnya tulis gimana, dan dikirim lewat mana. Yang paling penting buat kita sekarang adalah layer 2 dan layer 3. Layer 2 itu soal siapa yang ngomong sama siapa di jaringan lokal, pakai yang namanya MAC address. Sedangkan layer 3 itu soal gimana data nemuin jalan di seluruh internet, pakai IP address. Dan dua layer ini yang bakalan kita terus sebut sepanjang video, terutama pas kita bahas VPN. Jadi, keep in mind. Ingat gak, mobil kargo yang tadi cuma tahu alamatmu dan tujuannya, dan bisa nyampe. Ini sama kayak cara kerja paket di internet. Paket lompat-lompat ke stasiun yang berbeda, yang dimana stasiunnya disebut router, dan proses ini disebut routing. Setiap router punya yang namanya routing table. Simpelnya ini kayak GPS. Isinya, kalau ada paket tujuan IP sekian, kirim ke arah sini. Memang bukan peta lengkap seluruh internet, tetapi cukup buat tahu harus kirim kemana berikutnya. Proses ini disebut hop by hop. Paket kamu melompat dari satu router ke router berikutnya, sampai akhirnya nyampe ke tujuan. Bisa 10, 15, bahkan 20 lompatan buat sampai ke server di benua lain. Komputer kamu punya yang namanya default gateway. Ini adalah router pertama yang jadi pintu keluar dari jaringan lokalmu. Biasanya router WiFi di rumah. Setiap paket yang mau keluar ke internet, pertama-tama harus lewat sini dulu. Nah, kamu bisa coba sendiri, buka terminal Windows, ketik traceroute google.com atau traceroute google.com di Windows. Kamu bakal lihat deretan IP address yang bakal jadi batu lompatan paket kamu. Nah, sekarang bayangin kamu punya pesan rahasia yang mau dikirim, tapi jalannya publik. Semua orang bisa lihat. Nah, solusinya bagaimana? Kamu bungkus pesan itu dalam satu paket luar yang terlihat biasa-biasa saja dari luar, tapi di dalamnya ada pesan asli kamu. Di networking ini disebut paket encapsulation. Paket aslimu yang isinya data asli dibungkus lagi dengan header baru. Header luar ini yang dipakai buat ngeroute paket lewat internet biasa. Router-router di jalan nggak perlu tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka cuma lihat alamat luar dan ngirim ke sana. Nah, ini persis seperti yang dilakukan VPN. VPN bikin terowongan virtual di atas jaringan publik. Data kamu masuk ke terowongan, dikemas rapi, dan dikirim lewat internet biasa. Lalu di ujung terowongan, yaitu server VPN, dibuka lagi dan diterusin ke tujuan aslinya. Nah, sampai sini kita udah punya jalur khusus buat kirim data. Tapi kita belum ngomongin gimana data itu dilindungi. Nah, disinilah peran kriptografi muncul. Tapi, karena kriptografi adalah topik yang complicated dan pantas dibuatkan playlistnya sendiri, jadi mari bahas ini dengan simpel-simpel saja. Nah, konsep yang paling sering muncul saat ngomongin kriptografi adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca sembarang orang. Sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikannya lagi ke bentuk semula agar bisa dibaca. Jadi, meskipun paket kamu lewati banyak router, ISP, atau jaringan publik, yang mereka lihat hanyalah data acak yang tidak punya arti. Nah, di VPN, sebelum paket tadi masuk ke tunnel, isinya terlebih dahulu dienkripsi. Jadi, yang berjalan dalam tunnel bukan data asli yang bisa langsung dibaca, melainkan versi terenkripsinya. Barulah ketika paket tersebut sampai di server VPN, data tersebut didekripsi dan diteruskan ke tujuan aslinya. Tapi, keamanan ini tentu ada harganya. Setiap paket yang dikirim harus dienkripsi, dan setiap paket yang diterima harus didekripsi. Artinya, ada kerja tambahan yang harus dilakukan oleh CPU. Di perangkat modern, biasanya beban ini nyaris tak terasa.
Tapi, di perangkat yang lebih lemah, router murah, atau koneksi berkecepatan tinggi, proses enkripsi dan dekripsi bisa menjadi salah satu faktor yang menambah overhead dan memperlambat koneksi. Nah, sekarang ada konsekuensi dari enkapsulasi tadi, MTU. MTU itu singkatan dari Maximum Transmission Unit. Ini adalah batas ukuran maksimal sebuah paket data yang bisa dikirim dalam satu pengiriman. Di jaringan internet standar, MTU-nya adalah 1500 bytes. Nah, karena VPN nambahin lapisan header ekstra, enkripsi, VPN header, dan outer IP header, ukuran total paketnya jadi lebih besar daripada paket aslinya. Akibatnya, paket difragmentasi, dipotong jadi dua potongan kecil, dikirim terpisah, lalu disusun ulang di tujuan. Ini makan resource dan bikin lambat. Atau, kalau paketmu punya flag down fragment, paket itu langsung dibuang, alias paket loss. Tapi VPN pinter. VPN bakal set MTU-nya lebih rendah dari standar, supaya setelah ditambahin overhead VPN, totalnya tetap di bawah 1500. Oke, mungkin kamu pernah kepikiran, kalau VPN itu virtual, terus dari mana komputer aku tahu kalau ada koneksi VPN? Kan nggak ada kabel fisiknya. Nah, di sistem operasi, ada yang namanya network interface. Kalau ada interface yang terdaftar dan statusnya up, berarti ada koneksi. Nah, programmer VPN yang cerdas itu bikin virtual network interface. Interface yang sepenuhnya ada di software tanpa hardware fisik. Namanya TUN untuk layer 3 dan TAP untuk layer 2. Nah, setelah paket kamu sampai di server VPN, bungkus luarnya dibuka. Tetapi, prosesnya belum selesai. Karena server VPN itu sendiri masih harus meneruskan paket itu ke tujuan aslinya. Nah, ini disebut sebagai IP forwarding atau packet forwarding. Nah, jangan sampai ini bertukar dengan port forwarding karena fungsinya berbeda. Sederhananya, server VPN bertindak sebagai pintu keluar. Dia yang mengirim request ke tujuan atas nama kamu, lalu menerima responsnya, membungkusnya lagi, dan mengirim balik ke perangkat kamu. Jadi, dari situs yang kamu akses, yang kelihatan bukan perangkat kamu, melainkan IP server VPN. Itulah kenapa lokasi yang terlihat bisa berubah-ubah. Oke, sekarang balik ke pertanyaan awal. Apakah VPN bisa bikin internet lemot atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Semua tergantung kondisi. Tapi, ada juga kasus ketika VPN justru terasa lebih cepat. Misalnya, ISP melakukan throttling ke layanan tertentu. VPN punya banyak manfaat, tapi bukan solusi untuk semua masalah. Kelebihannya, VPN bisa menambah privasi dari ISP dan jaringan lokal, terutama saat memakai WiFi publik. VPN juga sering dipakai untuk mengakses konten yang dibatasi wilayah, melewati sensor internet, dan kadang membantu menghindari throttling dari ISP. Tapi, VPN bukan keamanan total. Saat menggunakan VPN, kepercayaan tidak hilang, hanya berpindah dari ISP ke penyedia VPN. Karena itu, reputasi provider sangat penting. VPN juga bisa menambah latensi, berpotensi mengalami DNS leak jika tidak dikonfigurasi dengan baik, dan tidak otomatis melindungi dari malware, phishing, tracking, atau fingerprinting. Jadi, perlu menggunakan VPN atau tidak? Kalau kamu sering menggunakan WiFi publik, butuh akses konten yang dibatasi wilayah, atau menghadapi pembatasan internet, VPN bisa sangat berguna. Tapi, untuk penggunaan sehari-hari di rumah, VPN belum tentu selalu diperlukan. Apalagi kalau kamu membutuhkan latensi rendah untuk aktivitas seperti gaming. Sekian, terima kasih.